Dalam drama ini mengangkat kisah tentang seorang pria muda yang berusaha membalas dendam dengan cara yang sangat mengejutkan dan penuh manipulasi. Gak usah banyak omong-omong, kita gas filmnya. Glenn adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang saat ini tinggal bersama neneknya. Ia kehilangan ibunya dalam sebuah tragedi yang meninggalkan luka mendalam. Sang ibu memutuskan mengakhiri hidupnya setelah mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh. Sejak kejadian itu, Glenn sangat terpukul dan menyimpan kemarahan besar terhadap ayahnya yang bernama Mauro. Bahkan, Glenn sama sekali tidak mau bicara dengan ayahnya sebagai bentuk penolakan dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. Meski begitu, sang nenek, ibunda dari mendiang ibu Glenn, berusaha mendampinginya dengan penuh kasih sayang. Ia terus memberikan nasihat dan pengertian, meminta Glenn untuk tidak membiarkan kebenciannya menguasai hati. Neneknya percaya bahwa kemarahan yang dipendam terlalu lama hanya akan menyakiti Glenn sendiri. Suatu malam sepulang dari sekolah, Glenn dikejutkan oleh pemandangan tak terduga. Saat melewati kamar ibunya, ia melihat seseorang yang asing berada di dalam sana. Ketika ia mendekat, alangkah terkejutnya Glenn saat menyadari bahwa wanita muda itu adalah Lauren, istri baru ayahnya. Ternyata Mauro baru saja pulang dari dinas dan langsung membawa Lauren untuk tinggal bersama di rumah itu. Bahkan tanpa berdiskusi terlebih dahulu, Mauro menempatkan Lauren di kamar yang dulunya milik almarhum istrinya. Hal ini membuat kemarahan Glenn memuncak. Ia merasa marah, kecewa dan tidak dihargai. Glenn pun secara terang-terangan meminta ayahnya agar Lauren segera pergi dari rumah mereka. Apalagi Glenn merasa sangat tidak terima kamar mendiang ibunya digunakan oleh wanita lain yang bahkan baru dikenalnya. Kesedihan Glenn semakin mendalam ketika sang nenek memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Nenek merasa bahwa keberadaannya di rumah itu sudah tidak lagi dibutuhkan. Kehadiran Lauren sebagai istri baru Mauro membuat nenek merasa tak pantas tinggal di sana. Ia merasa tak memiliki hak lagi untuk menjaga rumah yang dulu pernah menjadi tempat tinggal putrinya. Glenn sebenarnya mencoba menahan kepergian sang nenek, memintanya untuk tetap tinggal karena ia merasa hanya neneklah satu-satunya orang yang mengerti dirinya. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, sang nenek tetap memilih pergi, meninggalkan Glenn seorang diri dalam suasana rumah yang terasa semakin asing baginya. Kini, Glenn hanya bisa memandang dari kejauhan bagaimana ayahnya dan Lauren tampak menikmati waktu bersama, bahkan sampai bermain futsal. Situasi ini membuat hati Glenn semakin teriris. Ia tidak pernah memberi izin Lauren menyentuh atau bahkan melihat barang-barang peninggalan ibunya, termasuk foto-fotonya. Dalam hati Glenn, Lauren bukanlah sosok yang pantas menyandang status sebagai ibu tiri. Bagi Glenn, tidak akan ada yang bisa menggantikan ibunya. Mauro, sang ayah, menyadari betul bahwa Glenn belum bisa menerima kenyataan. Ia mencoba menenangkan Lauren, memintanya untuk lebih bersabar menghadapi sikap putranya. Menurut Mauro, Glenn masih muda dan belum mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Ia yakin seiring waktu semua akan membaik. Lauren pun berusaha memahami situasinya. Ia merasa bahwa yang dibutuhkan Glenn saat ini adalah teman sebaya yang bisa mengalihkan pikirannya dari kesedihan. Dengan harapan bisa membantu, Lauren akhirnya membawa adik perempuannya yang bernama Lei untuk tinggal bersama mereka. Ia berharap kehadiran Lei bisa mencairkan suasana dan membantu Glenn lebih terbuka. Namun, bukannya merasa senang, Glenn justru semakin jengkel. Ia merasa rumah yang dulu penuh kenangan kini berubah menjadi tempat yang asing dan ramai oleh orang-orang yang tidak ia inginkan. Baginya, ayahnya seakan menjadikan rumah itu seperti penampungan tanpa mempertimbangkan perasaannya. Akhirnya, demi menenangkan pikiran dan menghindari pertengkaran, Glenn memilih pergi ke rumah pacarnya. Di sana, ia melepas stres dengan bermain futsal bersama, mencoba melupakan sejenak segala kekacauan yang terjadi di rumah. Hingga akhirnya, Glenn mulai menyusun rencana yang lebih gelap, rencana yang bertujuan untuk menghancurkan ayahnya
dan ibu tirinya. Luka dan kemarahan yang selama ini ia pendam perlahan berubah menjadi strategi. Glenn mulai bersikap seolah-olah menerima keberadaan Lauren dan Leigh. Ia berpura-pura ingin menjalin hubungan baik dengan mereka, dan salah satu caranya adalah dengan mengajak mereka bermain futsal, hobi yang tanpa sepele, namun menjadi pintu masuk dari segala langkahnya. Tak disangka rencananya berjalan mulus. Glenn mulai mendapatkan perhatian Lauren dan Leigh. Mereka merasa Glenn mulai berubah, lebih terbuka dan bersahabat. Namun di balik itu semua, Glenn masih menyimpan dendam. Di tengah kondisi rumah yang mulai menghangat secara lahiriah, tiba-tiba Mauro mengalami serangan stroke. Kejadian itu membuat Mauro lumpuh sebagian dan kehilangan kemampuan untuk menjalankan aktivitasnya secara normal. Glenn tidak menunjukkan rasa simpati. Baginya, ini adalah awal dari kehancuran yang selama ini ia tunggu. Sementara itu, Lauren yang awalnya terlihat tegar mulai menunjukkan rasa lelah. Setiap hari ia harus merawat Mauro, suaminya yang kini tak bisa melakukan apa-apa tanpa bantuan. Rasa jenuh dan frustasi mulai menggerogoti hatinya. Glenn yang diam-diam mengamati kondisi itu kembali masuk dalam celah yang terbuka. Ia menawarkan kebebasan sejenak pada Lauren dengan kembali mengajaknya bermain futsal. Lauren yang sudah kehabisan tenaga dan merasa terjebak dalam situasi yang menyiksa, akhirnya menerima ajakan Glenn. Bahkan Leigh pun tak luput dari perhatian Glenn. Ia mendekatinya dengan cara yang tak biasa, mengajaknya bermain futsal bahkan di momen-momen tak terduga, seperti saat mereka baru selesai bersih-bersih atau mandi. Tujuannya sederhana, membuat Leigh merasa dekat dan nyaman, sama seperti yang sudah berhasil ia lakukan pada Lauren. Glenn kini berhasil membangun kepercayaan keduanya. Lauren dan Leigh perlahan mulai membuka diri, bahkan menunjukkan ketergantungan emosional pada Glenn. Namun di balik semua itu, Glenn mulai menyadari ada hal lain yang tumbuh pada dirinya. Perasaannya terhadap Lauren berubah. Awalnya hanya pura-pura, kini justru menjadi ketertarikan yang nyata. Ia mulai menyukai ibu tirinya sendiri. Pacarnya yang selama ini memperhatikan perubahan sikap Glenn mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia bisa menebak ke arah mana semuanya akan berjalan. Namun ia tidak mencoba menghentikan Glenn. Dalam pikirannya, jika Glenn benar-benar pergi, masih ada pilihan lain, salah satunya adalah Leigh. Hari demi hari, Lauren semakin tertekan dengan kondisi rumah tangganya. Merawat Mauro yang kini lumpuh sebagian membuatnya kelelahan secara fisik dan mental. Ia merasa beban itu harus ia tanggung sendiri, tanpa tempat untuk bersandar. Dalam keputusasaannya, Lauren pun curhat pada Glenn, anak tirinya, yang belakangan menjadi satu-satunya orang yang masih memberinya perhatian. Glenn yang sudah lama memendam perasaan terhadap Lauren, tentu saja menyambut kedekatan itu. Kembali mereka menghabiskan waktu berdua, termasuk bermain futsal seperti sebelumnya. Aktivitas yang perlahan menjadi simbol pelarian bagi mereka berdua. Namun, apa yang mereka lakukan ternyata tak luput dari perhatian Leigh. Saat memergoki keduanya sedang bermain futsal, Leigh sangat marah dan kecewa. Ia merasa kakaknya telah melampaui batas dan Lauren sebagai wanita seharusnya memiliki harga diri serta tahu tempatnya. Pertengkaran pun tak bisa dihindari. Dalam kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam, Leigh memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan tidak mau lagi terlibat dalam kekacauan yang terjadi di antara mereka. Sementara itu, Lauren justru semakin larut dalam hubungan bersama Glenn. Intensitas kedekatan mereka semakin menjadi sampai pada suatu hari, Mauro yang selama ini tak mampu berbuat banyak, secara tak sengaja melihat mereka sedang bermain futsal. Pemandangan itu menghantam hatinya dengan begitu keras hingga Mauro pingsan di tempat. Tubuhnya tak kuat menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Kejadian itu akhirnya sampai ke telinga nenek Glenn. Dengan hati penuh amarah dan kesedihan, sang nenek menghadapkan Glenn dengan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengatakan bahwa selama ini Glenn salah paham. Bukan ayahnya yang pertama kali berselingkuh, melainkan ibunya sendiri. Sang nenek selama ini terlalu malu untuk mengungkapkan kebenaran itu,
karena merasa bersalah atas perbuatan putrinya. Ia mengakui bahwa Mauro justru selama ini berusaha sekuat tenaga mempertahankan rumah tangga mereka. Bahkan setelah perselingkuhan istrinya terungkap, Mauro masih memilih memaafkan dan berusaha memperbaiki semuanya. Namun tekanan batin yang berat akhirnya membuat ibu Glenn mengakhiri hidupnya. Mendengar semua itu, hati Glenn hancur. Dunia yang selama ini ia pandang penuh kemarahan, mendadak runtuh karena kenyataan yang tak pernah ia duga. Lauren yang merasa bersalah atas semuanya, memilih untuk meninggalkan Mauro dan Glenn. Ia tahu apa yang terjadi sudah melampaui batas, dan perasaannya yang mulai tumbuh di antara mereka tak akan pernah bisa dibenarkan. Glenn merasa kehilangan. Ia benar-benar jatuh hati pada Lauren, namun semua telah terlambat. Lauren tetap teguh pada keputusannya untuk pergi. Di sisi lain, Leigh memilih tinggal bersama mantan pacar Glenn dan menjalani hubungan baru yang membuat Glenn merasa benar-benar ditinggalkan oleh semua orang. Setelah melalui semua itu, Glenn akhirnya sadar. Ia datang pada ayahnya yang sedang sakit dan meminta maaf dengan tulus atas semua perbuatannya. Glenn berjanji mulai hari itu ia akan menjadi anak yang lebih baik. Ia bersumpah akan merawat dan menjaga ayahnya sampai sembuh sebagai bentuk penebusan atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Dan film pun selesai. Ya, film yang sangat membangunkan, asli mimin pusing lihat film ini. Ya, yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Nah, kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana? Kalau ada yang mau request film lain boleh. Tinggalin di komen dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya.